Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini ayah bunda kita akan berbincang lagi terkait dengan apa sih prinsip-prinsip dasar yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita dalam menjalani kehidupan. Nah, di sini menasihati anak dalam bentuk penanaman prinsip hidup ada beberapa contoh yang perlu kita teladani. Salah satunya adalah nasihat dari Ali bin Abi Thalib dalam menjalani hidup dan memakai prinsip hidup yang baik dalam menjalani kehidupan. Simak ya. Sebelumnya tidak lupa Pasan mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, share dan juga komen untuk kita diskusi kembali di kolom komentar. Di sini terkait dengan nasihat Ali bin Abi Thalib terhadap kita dalam menjalani hidup dan membuat konsep diri juga prinsip-prinsip dalam menjalani kehidupan itu sendiri adalah salah satunya terkait dengan tidak membenci. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita dan diri anak-anak kita untuk tidak membenci orang lain. Di sini Pasan tekankan bahwa ketika kita membenci orang lain dan anak kita melihat, itu akan menjadi contoh nyata kepada mereka. Membenci orang adalah salah satu hal yang sangat melelahkan. Melelahkan dalam konsep bahwa kita akan fokus terhadap kehidupan orang lain dan kehilangan prinsip hidup kita sendiri, dan juga kita akan kehilangan fokus terhadap diri kita. Salah satu nasihat adalah buatlah portofolio kebaikan orang lain terhadap kita. Jadi di saat mereka melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahan mereka, kita tahu kita bisa membuka portofolio kembali terkait diri mereka yang telah mereka lakukan banyak sekali kebaikan juga yang mungkin tidak kita sadari dan lupakan ketika mereka melakukan kesalahan kepada diri kita. Jadi tidak harus satu kesalahan membuat orang lain jelek dan juga kita punya hak untuk membenci mereka. Pasti di sini tidak membenci orang lain adalah salah satu prinsip hidup yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nasihat yang kedua adalah hiduplah dengan rendah hati. Rendah hati yang dimaksud adalah kita tidak harus selalu menyombongkan dan juga kita tidak harus untuk selalu menunjukkan apa yang kita bisa dan kita miliki. Di satu sisi kita juga harus menghargai orang lain yang tidak berkecukupan dan tidak berkelebihan seperti kita. Tapi dalam konsep rendah hati ini adalah bermaksud bahwa kita menyadari bahwa sepenuhnya apa yang ada di dalam kehidupan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya titipan. Kembali bahwa kita diberikan tugas untuk menjaganya, bukan menyombongkannya. Kembali bahwa percaya diri terhadap diri kita itu adalah konsep diri, tapi berlebihan itu tidak baik. Maka percayalah terhadap diri sendiri, tapi tidak melebih-lebihkan apa yang kita miliki dan tidak menunjukkan secara berlebihan kepada orang lain, dan tidak juga memaksakan apa yang kita miliki untuk dimengerti orang lain adalah salah satu poin penting dalam prinsip hidup. Selanjutnya, yang ketiga, nasihat Ali bin Abi Thalib terkait dengan prinsip hidup yaitu berpikirlah secara positif. Di sini kembali kita tanamkan kepada kehidupan kita, keluarga kita, khususnya anak-anak kita untuk selalu berpikir positif dimanapun berada. Cara untuk menanamkan pikiran positif kepada anak adalah dengan mencontohkannya. Jika terjadi suatu kejadian atau hal-hal yang tidak kita harapkan atau tidak kita sadari di luar sana, ketika kita menghadapinya, pastikan kita selalu berpikir positif. Husnuzon adalah salah satu lifestyle atau cara hidup atau gaya hidup. Dari itu perlu sekali untuk dibiasakan. Di nasihat yang ketiga terkait dengan prinsip hidup adalah berpikir positiflah mulai dari sekarang. Nasihat yang keempat terkait dengan prinsip kehidupan yaitu adalah berikan banyak hal. Di sini adalah terkait dengan bagaimana kita dapat bermanfaat untuk banyak orang dan dapat memberi lebih banyak daripada menerima. Kembali bahwa anak-anak kita perlu diajarkan terkait prinsip yang satu ini, bahwa hidup adalah terkait dengan bagaimana kita memberi lebih banyak daripada sekedar untuk meminta. Dari situ kita akan tahu bahwa kebermanfaatan hidup kita selama kita menjalani kehidupan adalah prinsip yang sangat luar biasa agar kita dapat memanfaatkan kehidupan ini tidak hanya untuk kebermanfaatan pribadi namun juga orang sekitarnya. Yang kelima adalah menjaga silaturahmi. Nasihat ini adalah sangat penting untuk orang tua tanamkan kepada diri anaknya. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib ini adalah terkait dengan bagaimana kita menjaga jalinan hubungan baik terhadap orang lain yang kita kenal.
Dari itu, setiap kita mengenal orang lain, pastikan kita memberikan kesan dan juga momen-momen penting dan juga positif terhadap mereka. Jadi di saat kita bertemu lain waktu, kita dapat tetap bertegur sapa dengan baik dan tidak memberikan kesan-kesan negatif dan juga hal-hal yang tidak baik ke depannya. Kembali, anak-anak kita juga penting untuk diajarkan bagaimana untuk menyapa dan juga meminta maaf ketika membuat kesalahan. Jadi setiap hubungan akan selalu baik jika diakhiri dengan positif. Dan nasihat Ali bin Abi Thalib yang terakhir adalah jangan berhenti berdoa. Di sini adalah maksud dari setiap manusia, berprinsiplah untuk tidak berhenti dan putus harapan. Di sini kembali selalu memiliki harapan adalah salah ciri orang-orang beriman. Kembali kita hidup dengan atas izin Allah. Dari itu setiap alur kehidupan baik buruk, sulit ataupun mudah, dan positif dan negatif yang kita dapatkan dari feedback lingkungan ataupun keadaan dan kondisi kehidupan kita, pastikan kita dapat menerima dengan baik dan terus berdoa. Jangan putus doa, jangan putus berharap. Sekian tadi prinsip kehidupan yang perlu kita ketahui yang telah dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya kesimpulan dari setiap poin-poin dari prinsip hidup yang dijabarkan tadi adalah bagaimana kita selalu menerapkan hal-hal positif terhadap diri anak kita agar mereka dapat menjalani hidup dengan prinsip yang baik dan senantiasa positif. Kembali, orang tua dapat mewariskan banyak hal terkait dengan materi, namun tidak semua orang tua saat ini ingat dan juga sadar bahwa ada hal lain yang penting untuk diwariskan, yaitu terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip baik anak kita untuk menjalani hidup ke depannya di saat kita tidak ada lagi di sampingnya. Bahwa kita tidak akan selamanya ada di sampingnya, maka saat kita meninggalkan mereka, pastikan kita mewariskan terlebih dahulu prinsip-prinsip hidup yang baik terhadap mereka agar saat kelak nanti kita tidak ada, mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik dan bermanfaat. Sekian dari Pasan, tidak lupa diskusi kembali di kolom komentar dan Pasan tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.